Film ini berdasarkan kisah nyata di Amerika tahun 1980-an. Kita mulai film ini di sekolah SMA Eastside Peterson di New Jersey tahun 1960, di mana ada seorang guru berdedikasi bernama Joe Clark. Berkat caranya mengajar yang tidak membosankan, membuat para murid lebih mudah memahami pelajaran dan mendapatkan nilai yang bagus, sehingga sekolah ini menjadi salah satu sekolah paling bagus di New Jersey. Ketika lagi mengajar, Joe dipanggil oleh temannya yang bernama Frank untuk pergi ke ruang guru. Setelah memberikan tugas pada muridnya, Joe pun pergi keluar. Frank mengabari kalau ada rapat Dewan Eksekutif Serikat Guru yang dilakukan tanpa mengundang mereka berdua. Akibatnya Joe pun marah besar, karena dia yang mendirikan serikat itu untuk melawan keputusan Dewan Sekolah tentang penentuan kurikulum, tapi sekarang malah dia dikhianati. Para guru nggak mau bergabung lagi dengan si gila Joe yang terpampang di surat kabar akibat aksi protes yang mereka pernah lakukan. Ditambah lagi, mereka udah menyetujui tawaran kenaikan gaji jika mereka setuju untuk memindahkan Joe ke sekolah yang lain. Karena udah tahu kalau para guru di sini adalah penjilat para dewan sekolah, Joe pun memilih untuk pergi dari sekolah ini. 20 tahun kemudian di tahun 1980, setelah kepergian Joe, SMA Eastside Peterson berubah dari sekolah pencetak anak-anak berprestasi menjadi sekolah tempat sarang anak-anak nakal, gangster, pengedar narkoba, dan pembuli. Transaksi narkoba pun terang-terangan dilakukan di sana oleh para murid. Setiap hari ada pembulian, setiap hari ada perkelahian, dan setiap hari terjadi pembiaran oleh para guru. Pokoknya kacau balau. Suatu hari di kantor wali kota Don, Frank yang waktu itu menjabat sebagai supervisor SMA Eastside Peterson mengatakan kalau sekolahnya nggak berhasil lulus ujian dasar. Maka pemerintah pusat akan mengambil alih. Tentu aja wali kota Don nggak mau. Jika itu terjadi maka elektabilitasnya sebagai wali kota akan turun. Karena dia dianggap nggak peduli dengan pendidikan di kotanya. Syaratnya, supaya sekolah itu tetap mereka kelola, persentase kelulusan harus 75%, sementara tahun kemarin mereka cuma meraih angka 35% saja. Di samping itu, SMA Eastside Peterson ranking paling bawah di antara sekolah-sekolah yang lain. Frank pun menyarankan pada wali kota untuk memanggil kembali Joe, karena hanya dia yang bisa melakukannya. Awalnya wali kota menolak, tapi dia nggak punya orang lain yang bisa dia pilih. Jadi siang itu, Frank dengan ditemani oleh Rosenberg, seorang pengacara dewan sekolah, mereka berdua menemui Joe untuk memanggilnya kembali ke SMA Eastside Peterson. Kali ini, dia akan menjabat sebagai kepala sekolah. Frank ingin Joe melupakan masalah 20 tahun yang lalu. Namun Joe masih mempertahankan idealismenya. Padahal dari dulu dia udah memikirkan tentang disiplin dan kemajuan siswa, namun Frank lebih memilih mempertahankan posisinya. Frank membela diri. 20 tahun yang lalu dia memang gak punya power. Kali ini mereka punya kesempatan untuk mengubah situasi, dan dia ingin Joe mengambil posisi ini dan melupakan kejadian 20 tahun yang lalu. Jadi keesokan harinya, Joe datang ke SMA Eastside. Dia kaget banget dengan coretan di mana-mana, lantai kotor, dan merasa miris dengan situasi yang sekarang. Ketika rapat dengan guru, Joe memotong basa-basi. Gak ada ramah tamah dalam sambutan pertamanya sebagai kepala sekolah yang baru. Joe menyampaikan bahwa sekolah dalam keadaan krisis, dipenuhi kekacauan, narkoba, kekerasan, dan nilai akademik yang sangat rendah. Dia menekankan bahwa sistem lama telah gagal dan pendekatan yang lembek gak akan lagi bisa diterima. Dengan nada keras, dia memperingatkan para guru bahwa disiplin akan ditegakkan secara ketat dan siapapun, baik siswa ataupun guru, yang gak ikut berkontribusi untuk perubahan yang positif akan dia singkirkan. Dia juga meminta para guru untuk menuliskan anak-anak yang bermasalah di atas kertas dan diserahkan pada Joe secepatnya. Joe bahkan secara simbolis menukar job desk beberapa guru yang dia nilai tidak kompeten sebagai pesan bahwa standar baru telah diberlakukan. Setelah rapat itu, semua murid dikumpulkan di aula. Murid-murid bermasalah dipanggil untuk dikumpulkan di atas panggung. Murid di sini kacau banget akhlaknya, merokok sembarangan, ribut kayak di pasar, dan gak bisa diatur. Setelah semua anak bermasalah dipanggil ke atas panggung, Joe pun datang untuk mengambil alih. Ketika itu Joe ditegur oleh bekas muridnya di SD tempat dia mengajar kemarin, perempuan bernama Kanisha. Joe berdiri dengan tegas dan menyampaikan bahwa SMA Eastside bukan lagi tempat bagi para pembuli, pengedar narkoba, dan pembuat onar. Dia menegaskan bahwa siswa yang gak ingin belajar atau malah menghancurkan masa depan orang lain tidak akan ditoleransi di sekolah ini. Di hadapan seluruh siswa, dia menunjuk sekelompok siswa di atas panggung yang menurutnya adalah sumber masalah dan memberikan pengaruh buruk bagi murid lain. Joe mengatakan secara langsung bahwa mereka dikeluarkan dari sekolah. Joe gak melakukannya diam-diam, melainkan secara publik untuk mengirimkan pesan kuat bahwa masa toleransi terhadap perilaku destruktif telah berakhir. Setelahnya Joe memperingatkan siswa yang lain, jika mereka memilih jalan yang sama, mereka akan segera menyusul.
Namun bagi mereka yang ingin berubah, sekolah akan menjadi tempat yang aman dan dia akan mendukung secara penuh. If you do not succeed in life, I don't want you to blame your parents. I want you to blame yourselves. The responsibility is yours. You are here for one reason, to learn, to work for what you want. Does everyone understand that? And welcome to the new Eastside High. Akibat aksinya itu, Joe pun harus menemui para orang tua yang protes karena anak-anaknya dikeluarkan. Salah satunya dari orang tua murid bernama Joanna. Menurutnya, Joe sebagai kepala sekolah yang baru udah berbuat gak adil. Namun Joe memberikan pernyataan balasan yang menohok dan mengundang dukungan bagi para orang tua yang setuju. Joe menjelaskan kepada para orang tua bahwa tugas utamanya adalah menyelamatkan sekolah dan memberikan kesempatan kepada siswa yang mau belajar. Dia menegaskan bahwa anak-anak yang dikeluarkan adalah mereka yang mengganggu proses belajar mengajar, menjual narkoba, membuat keributan, dan membahayakan siswa lain. Joe juga mengingatkan para orang tua bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak sekolah. Dia menuduh beberapa dari mereka lalai membesarkan anak-anaknya dan menantang mereka untuk introspeksi diri sebelum menyalahkan pihak sekolah. Joe menyampaikan bahwa sekolah ini sedang berjuang untuk bertahan hidup dan agar berhasil, mereka harus memprioritaskan siswa yang ingin memperbaiki diri. Dia mengakui bahwa keputusannya memang gak populer, tapi baginya, keamanan dan masa depan mayoritas siswa lebih penting daripada menjaga kenyamanan segelintir pembuat masalah. Dia gak peduli mengeluarkan ratusan murid bermasalah untuk menyelamatkan ribuan murid yang lain yang masih mau belajar. Besok paginya, ketika Joe datang ke sekolah, seorang murid bernama Thomas menemuinya. Thomas adalah salah satu anak yang dikeluarkan kemarin karena keterlibatannya dengan narkoba. Dengan penuh harap, Thomas memohon untuk diberi kesempatan kedua, mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa dia ingin berubah. Awalnya Joe nggak percaya dan mempertanyakan apakah permintaan Thomas itu benar-benar tulus atau hanya karena takut kehilangan tempat di sekolah. Dia menantang Thomas secara langsung, bahkan mengangkat suaranya, menekankan bahwa perubahan harus datang dari dalam diri, bukan karena takut dihukum. What you doing now? Go around feeling sorry for yourself, boy? I have to get back in school. I can't go home and tell my mom I got kicked out of school. Why should I believe you now? Go on, jump. No, I don't want to jump. You smoke crack, don't you? Yes, sir. It kills your brain cells, son. It kills your brain cells. Doing the same thing as killing yourself. You just trying to slow up. Now go on and jump. Jump. Ketika Thomas dengan mata berkaca-kaca mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang yang lebih baik dan membutuhkan bantuan, Joe akhirnya luluh. Joe memberikan Thomas kesempatan kedua. Meskipun Joe keras, dia masih percaya pada pertobatan dan potensi anak muda untuk berubah. Ketika di kantin, dinding-dinding udah mulai dicat kembali. Di situ Joe bertemu dengan murid bernama Lucia yang mengadu bahwa dia nggak mau masuk ke kelas memasak. Lucia ingin belajar otomotif. Joe menghargai minat dari siswanya ini dan dia pun memberikan memo supaya Luisa bisa belajar di kelas otomotif. Joe juga mengamati para siswa yang sedang berkumpul. Dia memperhatikan bahwa banyak dari mereka berpakaian dengan cara yang berantakan, seragam nggak dikancing, topi dipakai sembarangan, dan penampilan yang mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekolah. Joe lalu menghentikan suasana di kantin yang ribut dan mulai berbicara kepada para siswa secara langsung, dengan nada serius tapi mendidik. Dia menjelaskan bahwa cara berpakaian adalah cerminan dari penghargaan terhadap diri sendiri. Dia mengatakan bahwa jika mereka ingin dihormati oleh orang lain, di sekolah, di masyarakat, atau di dunia kerja nanti, maka mereka harus belajar untuk menghormati diri mereka terlebih dahulu, termasuk dalam hal penampilan. Para murid yang nakal dihukum menyanyikan himne sekolah. Ketika itu Joe memarahi seorang guru bernama Darnell karena bergerak waktu himne sekolah dinyanyikan. Dia pun menyuruh Darnell untuk ke ruangannya. Sementara murid yang gak hafal himne sekolah dihukum 3 hari dan menyuruh murid lain untuk menghafalkannya juga. Setelahnya, Joe menemui guru musik bernama Elliot. Dia meminta Elliot untuk mengajari para murid lagu himne sekolah. Namun Elliot yang fokus mengajar paduan suara gak menghiraukan Joe. Karenanya, Joe pun marah pada Elliot. Joe gak suka tidak dihiraukan Elliot di depan para murid. Mereka pun bertengkar hebat. Bahkan Joe membatalkan rencana keterlibatan Elliot dan para murid untuk ikut konser di pusat kota. Karena Elliot terus saja gak menghormatinya sebagai kepala sekolah, Joe pun memecatnya. Ketika di kantor, dia berbicara pada Darnell tentang kejadian di kantin. Darnell membela dirinya karena dia hanya memungut secari kertas. Tapi bagi Joe itu melawan perintahnya ketika dia memerintahkan gak boleh ada yang bergerak ketika himne sekolah dinyanyikan. Darnell sebenarnya kesal karena di hari pertama kemarin posisinya sebagai pelatih football udah digantikan dengan guru lain dan saat ini dia dimarah karena hal sepele. Darnell pun marah sambil meninggalkan ruangan. Wakil kepala sekolah yang bernama Miss Levias mengingatkan Joe bahwa dia nggak bisa berbuat kekacauan seperti itu, menghukum para murid dan menegur para guru seenaknya. Namun Joe tetap pada sikapnya. Keesokan harinya, tes uji coba kecakapan dasar pun dilakukan. Joe sampai turun tangan langsung untuk mengawasi jalannya tes. Kelihatan banget para murid gak siap dengan tes dasar ini, padahal ini hanyalah uji coba. Sehingga Joe ingin Levias untuk mencari tahu hasil skor tes secepatnya. Saat itu 2 anak murid berlari melaporkan ada perkelahian di kantin. Ternyata salah satu anak yang dikeluarkan kemarin menghajar murid yang bernama Ray.
Joe pun langsung melawannya walaupun mantan muridnya ini membawa pisau lipat. Setelah melumpuhkan pengacau itu, Joe menyuruh kepala keamanan untuk mengunci dan merantai akses pintu untuk masuk ke sekolah kecuali pintu depan. Karena Joe gak mau ada pengedar narkoba masuk ke dalam sekolahnya lagi. Ketika akan kembali ke kantornya, Joe melihat Kanisha sedang bersedih. Ternyata Kanisha sedih karena dia gak punya tempat tinggal. Ibunya mengusirnya dari rumah dan Kanisha akan dimasukkan ke dalam panti asuhan. Joe pun mengajak Levias untuk pergi ke rumah Kanisha menemui ibunya, seorang wanita yang terlihat capek, dingin, dan penuh tekanan hidup. Terjadi percakapan tegang antara Joe dan ibunya Kanisha, di mana Joe menegur sang ibu karena tidak memberikan dukungan emosional yang cukup kepada anaknya dan memilih untuk mengantarkan Kanisha ke panti asuhan karena tekanan ekonomi. Joe berkata bahwa anak-anak gak akan berkembang jika mereka merasa ditolak atau gak dicintai oleh orang tuanya sendiri. Padahal Kanisha punya nilai yang bagus dan berbakat. Joe mengatakan bahwa dia akan membantu untuk mencarikan pekerjaan dan juga memastikan tempat tinggal yang lebih layak. Ibunya Kanisha pun setuju. Malam itu Joe dipanggil oleh Frank untuk berbicara serius setelah menerima banyak keluhan dari orang tua murid, terutama dari Joanna yang masih dendam karena anaknya dikeluarkan. Para orang tua menganggap bahwa Joe bertindak berlebihan, keras, bahkan tanda kutip gila dalam menjalankan disiplin di sekolah. Seperti merantai pintu sekolah, mengusir siswa secara publik, dan bersikap kasar kepada para guru. Frank menegur Joe dan mencoba menyampaikan bahwa tindakan ekstrim seperti itu bisa membahayakan posisinya dan membuat sekolah terancam secara hukum atau politik. Dia mengingatkan bahwa mereka punya atasan dan Joe nggak bisa bertindak seolah-olah dia kebal terhadap kritik atau peraturan. Joe di sisi lain merasa nggak dipahami. Dia membela tindakannya dengan mengatakan bahwa cara biasa nggak lagi berhasil dan pendekatan keras sangat diperlukan untuk menyelamatkan sekolah dan para siswanya dari kegagalan total. Dia mengungkapkan rasa frustasinya karena merasa selalu diserang, padahal dia satu-satunya yang benar-benar berjuang menyelamatkan sekolah itu. Ketegangan antara idealisme Joe dan batasan sistem birokrasi yang dipegang oleh Frank pun terlihat jelas. Meski mereka berdebat sengit, Frank dan Joe sebenarnya sama-sama peduli terhadap nasib sekolah, hanya berbeda cara dalam menanganinya. Lain hari di sekolah, komandan pemadam kebakaran datang ke SMA Eastside bersama beberapa wartawan karena Joe merantai pintu-pintu sekolah dari dalam. Tindakan ini dianggap melanggar peraturan keselamatan kebakaran karena dapat menghalangi evakuasi saat terjadi keadaan darurat. Wartawan yang hadir pun mulai menggiring isu ini sebagai bentuk kepemimpinan otoriter dan sembrono. Joe dengan gaya khasnya yang tegas membela keputusannya dengan mengatakan bahwa rantai diperlukan untuk mencegah penyusup dan pengedar narkoba masuk ke sekolah. Prioritas utamanya adalah menjaga keamanan murid di dalam sekolah. Joe semakin terpojok secara politik dan hukum karena walaupun tujuannya baik, metodenya dianggap gak bisa dibenarkan secara prosedural. Ketika itu Ray pun datang ke sekolah, bukan kembali untuk belajar, melainkan dia ingin berpamitan. Dia merasa kehidupan sekolah gak cocok untuknya. Namun Joe sebisa mungkin menahan Ray untuk tetap sekolah, karena jika menjadi pengedar di jalanan, dia akan mati dalam waktu setahun, namun Ray tetap pada keputusannya. Di lain waktu, Joe lagi-lagi menemukan Thomas yang berkeliaran di hall sekolah. Thomas mengatakan dia baru aja dari kantin dan akan kembali ke kelas. Thomas pun buru-buru pergi meninggalkan Joe, namun Joe tahu teman-temannya Thomas bersembunyi di toilet. Jadi mereka pun kemudian dihukum oleh Joe untuk menyanyikan lagu himne sekolah. Joe pikir mereka belum hafal, tapi apa yang mereka lakukan membuat Joe kaget banget. Well, I'm sure you got the school song by now. All right. Who taught you that? Setelah dari situ Joe membawa mereka ke Miss Powers, guru seni. Joe marah karena Miss Powers seenaknya mengubah lagu sekolah. Menurut Miss Powers, lagu itu terdengar membosankan. Namun Joe tetap marah karena dia nggak menyuruh siapapun untuk mengubahnya. Tapi sebelum keluar kelas, Joe ternyata senang dan meminta Miss Powers melanjutkan pekerjaannya. Para murid pun langsung lompat kegirangan. Karena hal itu Joe pun senang banget. Moodnya jadi bagus karena pelan-pelan situasi berubah menjadi lebih baik, dimulai dari para murid yang mencintai lagu sekolah mereka. Namun mood bagus Joe tiba-tiba jadi jelek kembali ketika dia mendapatkan laporan kalau hasil tes uji coba kemarin menghasilkan persentase 33% aja yang lolos, sedangkan mereka butuh 75%. Di gedung olahraga, Joe mengumpulkan semua guru. Dia mengatakan Tuhan pun tahu guru di sekolah ini belum bekerja dengan baik. Joe juga menyalahkan para guru akibat dari nilai tes murid yang jelek. Joe ingin para guru terlibat dan mendatangkan para murid di hari Sabtu. Bila perlu, mereka semua menjemput para murid di rumah. Bahkan jika orang tua mereka nggak bisa membaca, Joe ingin dihadirkan juga karena dia mau semua elemen terlibat di sini. Para guru diminta kreatif untuk menyusun rencana pembelajaran yang interaktif demi kemajuan para murid. If that folks can't read, they can come in too. I don't blame them. That's right, yours. Gak disangka, dengan pidatonya tadi, situasi sekolah jadi berubah. Semangat mengajar para guru dan semangat belajar para murid naik drastis. Orang tua di rumah juga mulai ikut mendampingi anak-anak mereka. Para murid punya waktu 3 bulan untuk mempersiapkan diri sebelum basic test yang sebenarnya. Anak-anak yang pintar juga disuruh mendaftar untuk mengajari anak-anak yang kurang pandai, supaya sesama teman bisa saling mengajari dan mendukung. Kehidupan sekolah pun berhasil berubah menjadi lebih baik dan lebih positif.
Namun ada aja orang yang gak suka. Joanna dan orang tua murid lain serta komandan pemadam kebakaran mengadu pada wali kota Don karena pintu yang dirantai. Frank mencoba membela Joe, namun wali kota Don menyuruhnya diam. Wali kota pun ditakut-takuti karena jika terjadi kebakaran dan para murid terjebak di dalam, maka mereka bisa masuk penjara karena membiarkan hal tersebut. Joanna juga mengancam, jika Joe nggak didepak dari sekolah, mereka akan mengorganisir komunitasnya untuk tidak memilih wali kota Don kembali di pemilu mendatang. Ketika di toilet, wali kota menyuruh komandan damkar untuk menangkap Joe setelah dia menyiapkan tes untuk para muridnya. Tapi wali kota nggak tahu kalau Rosenberg mendengarkannya dari dalam toilet. 6 hari sebelum ujian, Frank dan Rosenberg mengunjungi sekolah untuk mengabari info yang mereka dengar. Jadi Joe pun rapat dengan para guru tentang komandan dan wali kota yang akan menangkapnya karena merantai pintu. Mereka pun membuat rencana. Jika komandan damkar terlihat di depan pintu pagar, mereka harus segera melepas rantai tersebut sebelum itu terlihat. Sebelum pulang ke rumah, Joe didatangi oleh Miss Levias, wakil kepala sekolah. Miss Levias mengeluarkan unek-uneknya. Dia menyuarakan kekhawatirannya bahwa banyak guru dan staf merasa tertekan dan gak dihargai. Dia menuduh Joe terlalu sibuk dalam tanda kutip berteriak, hingga lupa bahwa mereka adalah tim. Joe membalas dengan nada emosional, mengatakan bahwa sekolah ini dalam kondisi darurat dan butuh tindakan ekstrim. Dia merasa hanya dia yang cukup peduli untuk mengambil resiko besar demi menyelamatkan para siswa. Tapi Miss Levias menekankan bahwa kepemimpinan sejati juga berarti mendengarkan, mempercayai, dan menghargai kerja tim. Miss Levias pun minta dipindah tugaskan karena dia udah gak tahan dengan kepemimpinan Joe walaupun dia benar. Singkatnya, di hari pelaksanaan tes, sebelum Joe naik ke atas panggung, Joe memberikan rekomendasi pindah tugas yang diinginkan oleh Miss Levias. Setelahnya, Joe berdiri di hadapan seluruh siswa di aula sekolah sebelum mereka menjalani ujian penting yang akan menentukan apakah SMA Eastside akan tetap berada di bawah kendali pemerintah atau tidak. Joe dengan gaya khasnya yang tegas tapi menyentuh, menyampaikan pidato penuh semangat. Dia mengingatkan para siswa bahwa masa depan sekolah dan hidup mereka sendiri ada di tangan mereka hari ini. Dia berbicara tentang perjuangan mereka selama ini, tentang bagaimana mereka sudah bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah sampah masyarakat seperti anggapan orang luar. Dia mengatakan bahwa banyak orang di luar sana tidak percaya mereka bisa lulus, bahkan menunggu mereka gagal. Joe menantang para muridnya untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Dalam pidatonya, Joe nggak hanya memberikan motivasi, tapi juga menanamkan rasa harga diri, harapan, dan tanggung jawab pribadi. And I want to tell you what the people out there are saying. They say you're inferior. Education is wasted on you. So niggas and spinks and full white trash. You are not inferior. And show them what Eastside High is all about. Miss Levias pun kemudian membatalkan untuk pindah dan memilih untuk menyelesaikan perjuangan yang telah mereka mulai. Singkatnya, tes pun dilaksanakan. Mereka semua berusaha untuk tetap fokus mengerjakan soal-soal. Sementara di tempat lain, Joanna mendesak untuk melakukan penangkapan supaya mereka ada bukti kalau Joe merantai pintu sekolah dan dewan sekolah bisa segera memecat Joe. Jadi, setelah mengantongi surat perintah, Komandan Damkar dan Joanna membawa wartawan menangkap Joe karena udah melanggar aturan keselamatan kebakaran. Joe diborgol dan dibawa keluar dari sekolah. Joe pun menyuruh Miss Levias untuk menggantikannya sementara dan menyuruh anak-anak untuk tetap belajar di kelas. Ketika Joe dipenjara, Frank mengatakan kalau para dewan sekolah akan rapat malam ini dan akan mendepak Joe dari jabatan kepala sekolah. Frank pun berterima kasih pada Joe. Walaupun dia nggak bisa mengeluarkan Joe dari sel, Frank bersyukur karena berkat Joe, para murid di sekolah itu saat ini punya harapan untuk menjadi lebih baik. Di rapat dewan sekolah, Joanna menuntut Joe dipecat karena kepemimpinannya yang kontroversial dan melakukan pelanggaran administratif. Joanna hanya didukung oleh wali kota Don dan komandan damkar saat ini, sedangkan para dewan sekolah semuanya nggak setuju dengan Joanna. Di saat yang sama, semua murid sekolah berkumpul di halaman dan menuntut kebebasan Joe, kepala sekolah mereka. Wali kota Don pun kembali memainkan politiknya. Dia membujuk Joe untuk memulangkan mereka, namun Joe menolak. Wali kota Don pun mengingatkan akan sangat bahaya jika para murid bentrok dengan polisi dan yang akan terluka hanyalah mereka. Mendengarkan hal itu, Joe pun bersedia. Dikala itu Joanna tengah membubarkan para murid. Dia mengatakan Joe pantas dihukum karena perilakunya yang gak bertanggung jawab, seperti merantai pintu. Namun Joe bangga ketika para murid membela dirinya dan mengerti kenapa Joe bersikap tegas dan keras pada mereka. Mr. Clark has broken the rules of this state. Chaining those doors was a criminal act. He's chaining those doors to keep out the drug dealers. The laws are made to protect the people, and that's what he's doing for us. Mr. Clark is not only Eastside High. Mr. Clark is like a father. You don't know a thing about Mr. Clark. Setelah Joanna puas, Joe pun muncul dan disambut oleh sorak-sorai dukungan para murid. Joe menyuruh mereka pulang karena proses hukum tengah berjalan. Tiba-tiba, Miss Levias datang menerobos kerumunan, membawa amplop hasil ujian basic test mereka kemarin. Hasilnya, para siswa lulus. Persentase kelulusan meningkat signifikan, melampaui ambang batas yang ditetapkan negara. Kabar baik ini disambut dengan sorak-sorai dan kegembiraan luar biasa dari siswa, guru, dan staf. Itu bukan hanya kemenangan akademik, tapi juga kemenangan moral dan emosional bagi seluruh komunitas SMA Eastside. Dengan hasil ini udah jelas, Joe akan tetap menjadi kepala sekolah SMA Eastside. Film pun selesai.
Film ini menyoroti bahwa kadang-kadang dibutuhkan pendekatan keras untuk membangunkan sistem yang tertidur, tapi tetap harus diimbangi dengan kepedulian dan visi yang jelas. Joe juga menunjukkan bahwa anak-anak yang dianggap hilang harapan juga bisa bersinar, asalkan ada orang dewasa yang percaya pada mereka dan memberi mereka kesempatan. Dengan kepemimpinan yang penuh tekad, keyakinan pada potensi siswa, dan semangat kolektif, perubahan nyata itu mungkin terjadi. Dan sebenarnya, film ini masih relate dengan keadaan kondisi pendidikan di negeri ini. Kita doakan saja, semoga para guru dimudahkan dalam mendidik anak-anak penerus bangsa untuk kemajuan negara ini. Mungkin itu aja buat video kali ini, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.